Halo, selamat pagi sahabat Sonora Network dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Apa kabar semuanya? Semangat ya. Saya senang sekali bisa menemani Anda pagi hari ini selama 1 jam ke depan dari jam 7 sampai jam 8 ini di Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluhu. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mbak Lulu, bukan Mbak Siska. Selamat pagi sahabat Sonora di seluruh tanah air, khususnya teman-teman salesperson yang saya sebut sebagai sales warriors. Selamat pagi dan Mbak Lulu, kita akan kembali menginspirasi Indonesia hari ini. Betul banget ya. Eloy Zaluhu, sahabat Sonora, the one and only theocentric motivator, sales training expert and performance consultant dari Capstone Consulting. Yes, dan hari ini kita akan berbicara dengan tema yang spesial sekali, yang harapan saya ini akan mengundang banyak diskusi, mengundang banyak SMS, bahkan mungkin ada yang telepon. Karena kita akan menyampaikan satu tema yang banyak orang mungkin tidak setuju saat ini ya. Jadi kita akan berbicara mengenai saatnya menaikkan harga. Time to raise your price. Oke. Ya. Sebelum kita lanjut Pak Eloy. Ya. Kami mengundang Anda sahabat Sonora untuk berpartisipasi sharing sama kami pagi hari ini Pak Eloy ya. Betul. Di 0812 112 9200 atau Anda mau sharing live? Live bagus sekali langsung, live ya. Tentu kalau live langsung mendapatkan hadiah buku dari kita ya. Di 021 633 7783. Sekali lagi. Ya, 021 633 7783 atau Anda bisa SMS di 0812 112 9200. Kalau Anda bertanya atau sharing secara live, nanti Anda bisa mendapatkan 1 buah buku masing-masing untuk 2 orang pemenang Pak Eloy ya. 2 orang pemenang. Spesial persembahan dari Eloy Zaluhu. Oke, Pak Eloy, kita akan memulai percakapan kita pagi hari ini mengenai saatnya menaikkan harga. Ya, jadi Mbak Siska, ini sekarang kita sudah kenal lagi deh. Mbak Lulu. Jadi sekarang kan sudah bulan Oktober nih ya. Menjelang akhir tahun seperti ini, banyak teman-teman tuh yang belum capai target, dan mereka itu kalau nggak hati-hati sudah mulai grogi. 3 bulan lagi Pak Eloy. Tinggal 3 bulan lagi ya. Dan biasanya salah satu senjata yang dikeluarkan paling umumnya adalah berikan diskon. Iya betul, diskon akhir tahun ya. Diskon akhir tahun ya. Beberapa industri bisa melakukannya, tetapi saya berbicara spesifik hari ini, justru jangankan berbicara diskon, justru saya mau mengajak teman-teman pendengar Sonora ini untuk menaikkan harga. Iya. Apa alasan yang paling tepat untuk kita menaikkan harga nih Pak Eloy? Ada nanti saya akan berikan 3 keuntungannya, tetapi kalau ada sahabat Sonora yang sedang mendengar kita hari ini dan tidak setuju, saya tahu alasannya. Apa tuh Pak? Salah satu alasannya adalah jangankan menaikkan harga, Mbak. Menurunkan harga pun belum tentu ada yang beli katanya ya. Betul. Jadi itulah tapi yang menjadi kesalahan besar banyak orang ya, karena kita berpikir bahwa harga tinggi menjadi alasan utama seseorang untuk membeli. Padahal sahabat Sonora, tidak tepat. Tidak ada hubungan harga dengan seseorang membeli atau tidak. Nah, ini konsepnya masih didapat dulu nih. Kalau saya berani berkata saatnya menaikkan harga, alasannya adalah karena lower price will not guarantee you that you will get more customer or clients. Artinya bahwa harga murah, diskon 50%, tidak menjamin bahwa Anda akan mendapatkan lebih banyak konsumen atau lebih banyak klien. Tidak ada jaminan. Why? Kenapa? Karena seseorang membeli atau tidak ada urusannya dengan harga. Nah, ini justru yang saya berharap ada sahabat Sonora yang tidak setuju dan mau berdiskusi. Ya, jadi ditantang sama Pak Eloy pagi hari ini. Sahabat Sonora, itu yang sedang kita bicarakan. Sekali lagi, pikiran yang salah menurut saya, bahwa harga itu akan membuat lebih banyak konsumen datang. Harga tidak ada hubungannya dengan seorang membeli atau tidak. Ya betul. Saya tahu ini berlawanan dengan apa yang selama ini kita pikirkan, kita dengar dari training-training ya. Tetapi kalau sahabat Sonora nanti kita berdiskusi lebih jauh ya, kebenarannya memangnya itu. Harga tidak ada hubungannya dengan seseorang membeli suatu produk atau tidak. Contohnya Pak Eloy? Contohnya saya mau berbicara, di depan kita ini ada minuman mineral, air mineral ya Mbak Siska ya? Mbak Lulu. Memang orang tuh kalau udah jatuh cinta, Mas Santo, memang ini susah sekali dikeluarkan dari otak bawah sadar saya. Oh my God.
Gak apa-apa Eloy, kita lanjut lagi. Lanjut aja. Jadi Mbak Lulu, ini di hadapan saya ada botol air mineral yang kalau kita beli di warung 2.500 atau 3.000 saja. Ya, katakanlah saya memproduksi air mineral dengan botol yang sama, dengan ukuran yang sama, lalu saya menawarkannya di pasar 18.000 ya, atau 30.000 dah, 30.000, 10 kali lipatnya. Apakah ada orang yang akan beli? Kemungkinan ada. Ya, satu berbanding sekian. Sedikit sekali ya. Dan orang akan mengatakan, nah mungkin ada yang beli. Di warung 3.000, saya jual 30.000. Siapa yang akan beli? Tidak ada yang beli. Betul. Kalau memang ini minuman yang saya produksi itu sama persis dengan minuman yang di depan saya ini, Mbak Lulu. Oke, berarti bicara segi konten ya, Pak ya. Ada kontennya, tetapi kalau di dalam minuman ini mengandung sesuatu yang tidak dikandung. Kalau saya memproduksi minuman baru itu mengandung sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan minuman yang ada di depan saya ini, katakanlah itu membuat meminumnya menjadi lebih awet muda, ya, anti-aging misalnya, atau menghilangkan kerut-kerut di wajah misalnya. Ini pertanyaannya kemudian adalah, apakah ada orang yang akan beli? Jelas pasti, jangankan 30.000, 100.000, apalagi ibu-ibu ya yang sudah usia 40 ke atas pingin lebih muda. Dan pasti jangankan 100.000, Mbak Siska, Mbak Lulu. Udah dilihat aja. Sama Bung Anton udah dilihat ya. Bung Anton langsung dilihat aja ya. Jadi jangankan 30.000, 100.000, bahkan 1 juta pun orang mau beli. Jadi yang sedang saya bicarakan, Mbak Lulu, orang membeli tidak karena waktu. Hanya ada satu alasan kenapa seseorang membeli sesuatu. Mbak Lulu tahu nggak? Ketika produk kita memiliki nilai plus dibandingkan orang lain. Exactly. Jadi kita nggak bisa sungkan naikin harga. Ya, hanya ada satu alasan seseorang membeli atau tidak, dan itu adalah solve their problem. Itu memberikan solusi terhadap masalah atau harapan-harapan yang mereka punya, ya. Jadi sahabat Sonora, yang kita bicarakan adalah raise your price. Anda sekarang sedang lagi di dalam program Sales Mastery. Jadi kita berbicara mengenai tingkatkan harganya, waktunya menaikkan harganya. Kecuali kalau memang produk Anda tuh nggak ada keunggulannya sama sekali, tidak ada keistimewaannya sama sekali, maka memang masuk akal buat Anda untuk berpikir, "Loh, jangankan naikin harga, ini gua kasih diskon 50% aja kagak ada yang minat." Pasti ada yang salah, dan yang salahnya bukan di harga. Masalahnya bukan di price. Justru ya Mbak Lulu ya, ini saya mau berbicara mengenai kalau Anda tidak menaikkan harga, itu ada beberapa kerugiannya. Yang pertama adalah dengan menurunkan harga, apalagi ya, itu akan membuat Anda sulit berkembang. Perusahaan Anda akan sulit berkembang. Kenapa? Karena nggak ada uangnya. Itu 2/3 usaha bisnis yang ada hari ini, itu mereka dinamanya break even. Mereka hanya mendapatkan itu keuntungan itu tidak rugi, tidak untung, break even point saja. Dan banyak yang akhirnya tutup. Why? Karena mereka tidak punya uang yang cukup untuk mengembangkan usaha. Mereka nggak punya uang yang cukup untuk membayar karyawan yang berkualitas. Mereka tidak punya uang yang cukup untuk memberi dan melayani yang terbaik untuk konsumennya. Padahal kalau kita berbicara mengenai Rave Sales Model yang selama ini saya gaung-gaungkan itu berbicara mengenai memberi dan melayani yang terbaik kepada konsumen, kepada nasabah. Bagaimana bisa memberi dan melayani dengan baik kalau kita sendiri nggak punya uang? Bagaimana kita bisa punya uang kalau kita sendiri tidak berani menaikkan harga? Bagaimana kita menaikkan harga kalau konsep seorang salesman selalu mau bersaing dengan diskon? Ini yang menjadi masalahnya. Jadi sahabat Sonora, khususnya teman-teman sales, kalau Anda bersaing hanya untuk menurunkan harga, Anda bukan sales warrior. Sales warrior itu justru akan minimal, dia akan mempertahankan harganya. Bahkan saat ini waktunya Anda menaikkan harga. Nah, tetapi sekali lagi, kecuali kalau Anda merasa Anda tidak punya keistimewaan apa-apa.
Mbak Lulu, ada 3 alasan seseorang bertransaksi atau membeli sesuatu selain daripada betul tadi solusi. Tetapi waktu dia punya pengharapan, punya kebutuhan pun, dia selalu memperhatikan 3 hal. Apakah dia pada akhirnya membeli solusi itu atau tidak. Yang pertama, memang dia memperhatikan citra perusahaan. Ini penting. Tetapi ini ternyata pun hanya 17%. Ini menurut penelitian dari Tom Reilly di Amerika Serikat. Nanti di Indonesia bisa berbeda hasilnya, ya. Tetapi yang kedua adalah dia memperhatikan produknya. Dan yang ketiga adalah dia memperhatikan siapa? Si salesperson-nya. Nah, kalau hasil penelitian Tom Reilly yang di Amerika Serikat, itu 25% itu salesperson menentukan apakah seorang konsumen atau nasabah bertransaksi atau tidak. Apa sih maksudnya? Apakah misalnya salesperson-nya itu ramah? Apakah salesperson-nya itu bisa dipercaya? Apakah salesperson itu punya pengetahuan yang luas? Begitu loh. Jadi kalau Anda merasa perusahaan Anda itu punya kualitas yang baik, punya citra yang baik. Yang kedua, produk Anda dibandingkan dengan produk sejenis di pasar tidak kalah-kalah amat. Tapi yang lebih penting, dari sisi Anda sebagai salesperson, Anda merasa Anda seorang sales warrior. Anda merasa Anda punya keunggulan, Anda punya keistimewaan tertentu. Maka harusnya Anda tidak takut untuk menaikkan harga. Why? Karena justru ini juga saya berbicara kepada teman-teman yang seorang pebisnis, ya. Justru ketika sahabat Sonora menaikkan harga, keuntungannya adalah pertama, perusahaan Anda akan mendapatkan banyak uang, tentu saja. Dan uang itu bisa digunakan untuk apa? Terus tentu saja untuk menaikkan kualitas produk Anda, ya. Misalnya, Mas Lulu, saya berbicara mengenai profesi kami sebagai seorang training consultant. Terus terang saja, saya sudah menaikkan dari tahun 2004 sampai 2014. Itu menaikkan harga ada 10 kali. Pertama kali pada tahun 2004, itu saya berbicara 2 jam dibayar 750.000. Saya ingat sekali, itu di Trisula Corporation 2005 awal. Ya, tapi nanti pada di Suherlan ternyata beliau suka. Saya dibawa di 6 kota, saya dibayar. Ingat sekali tahun 2005, itu 5 juta per hari. Nah sekarang, sahabat Sonora, saya udah menaikkan itu berapa kali lipatnya. Dan pertanyaannya adalah, waktu tahun 2004, 2005, 2006, 2007, ya, 4 tahun pertama itu kan biasanya itu adalah struggling stages, ya. Itu adalah masa-masa yang sulit bagi seseorang memulai bisnis. Dan memang betul. Why? Karena waktu 750.000 per jam, apakah ada yang minta diskon, Mbak Siska? Ada, banyak. Ya, jangankan minta diskon, saya kasih gratis pun. Itu di dua-dua punya buku saya, di Life Success Triangle, dan di dalam kisah perjalanan hidup saya ditulis oleh Mbak Albertine Endah. Dua-duanya saya bercerita mengenai kisah ini. Bahkan saya tawarkan gratis pun kepada perusahaan, mereka tidak mau. Why? Mereka bilang, Loy, kamu jangankan bayar, kasih gratis pun saya tidak mau. Loh, kenapa Pak? Kenapa Bu? Mereka ngomong apa? Karena kalau kamu bicara 2 jam, itu berarti karyawan kami masih berhenti bekerja. Kalau karyawan kami berhenti bekerja untuk mendengarkan kamu, itu artinya kerugian bagi perusahaan kami. Ini fakta. Jadi artinya, it is not about price, it is not about money, it is about value. Ini tentang value, tentang nilai. Karena kenapa? Tahun 2004, 2005, 2006, 2007, orang nggak kenal siapa tuh Eloy. Mereka pikir ini paling nanti dia cuma cuap-cuap aja. Itu sebab waktu itu ya saya bertemu dengan almarhum Pak Soekartono. Itu beliau punya agensi Prudential, ya. Dan saya ingat sekali itu masa-masa di mana saya akhirnya memang memberikan training for free. Waktu itu saya ingat sekali saya kasih training itu untuk Monday morning meeting. Itu tahun 2006, 2007. Maka sekarang kalau ada teman-teman yang minta, ayo dong Loy, datang gratis. Kecuali kalau memang Anda not profit organization, atau Anda misalnya sekolahan tidak punya uang, atau misalnya persekutuan gereja begitu ya. Tapi kalau enggak bisa lagi saya datang for free. Why? Karena saya udah melewati masa-masa free itu tahun 2005, 2006, 2007. Sekarang Anda undang lagi saya untuk memberikan free, but you are making a lot of money. It is not fair. Jadi sama Sonora,
tidak ada hubungan harga dengan pembelian. Yang ada adalah value. Solution, keistimewaan Anda. Oke, kita akan bicara mengenai saatnya menaikkan harga kaitannya dengan value tadi ya Pak Eloy ya. Jadi sahabat Sonora Network dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetaplah di sini bersama kami, Sales Mastery with Eloy Zaluhu. Stay tuned with us, Sonora Network. Ya, kembali lagi di sini sahabat Sonora, Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training expert and performance consultant dari Capstone Consulting. Pak Eloy? Yes. Kembali lagi bersama saya Lulu di sini Pak Eloy ya. Siap. Biar Pak Eloynya nggak lupa-lupa nih. Nggak, Mbak Lulu. Oke, Pak Eloy, ini udah ada yang masuk. Ada yang pengen ngobrol sama Pak Eloy pagi hari ini live. Telepon? Iya, betul. Mantap. Mantap ya. Oke, halo, selamat pagi. Oh, belum. Oke. Pak Eloy, kita mau bagi-bagi buku buat sahabat Sonora ya, yang berinteraksi di sini secara live langsung sama Pak Eloy. Iya dong. Satu orang dapat 1 buah buku. Satu orang dapat 1 buah buku. Dan bagi sahabat Sonora yang tidak sempat untuk telepon, tenang aja karena kita akan membahas semua ini di dalam training saya yang akan datang tanggal 23 Oktober public. Wih, mantap. Karena banyak sekali dari tahun 2013 sampai sekarang tuh kan banyak yang minta, mana Loy public trainingnya, mana. Karena khususnya beberapa sahabat yang mungkin mereka punya orang-orang sales 10 orang, 20 orang gitu ya. Jadi mungkin mereka merasa, waduh kalau undang Eloy berbicara budgetnya tidak cukup. Nggak apa-apa, makanya kita buka untuk publik tanggal 23 Oktober 2014 ya, di MGK Kemayoran. Di MGK Kemayoran. Ya. Ini jam berapa nih Pak Eloy? Jam 8.30 sampai jam 6 sore full. Kita akan berbicara mengenai hal-hal yang kita bicarakan hari ini, tetapi khususnya juga mengenai handling objections and closing sales. Bagaimana mengelola keberatan dan bagaimana kita menangkan transaksi penjualan. Karena Mbak Lulu di dalam sales no closing, no money. Nggak bisa, kalau kita gagal untuk closing, kita nggak dapat uang. Jadi semua sebetulnya dalam penjualan itu ujung-ujungnya adalah closing. Dan banyak orang sales nggak bisa mendapatkan uang hanya gara-gara apa? Karena mereka tidak menguasai rahasia dan teknik mengelola keberatan dan rahasia teknik menutup, mendapatkan, memenangkan transaksi penjualan. Kita akan bahas sampai tuntas, berlatih sampai bisa. Mantap banget. Tanggal 23 Oktober 2014 di MGK Kemayoran exactly, ya. Oke. Kami masih dalam satu pembahasan yaitu menaikkan harga dan sahabat Sonora, kita coba langsung saja bergabung sama pendengar yang sudah masuk pagi hari ini. Pak Eloy ya. Halo, selamat pagi. Pagi. Dengan Pak siapa ini? Dengan Kevin Jonathan. Pak Kevin, apa kabar Pak Kevin? Baik. Luar biasa. Pak Kevin ini di mana domisilinya kalau boleh tahu nih? Di Pantai Indah Kapuk. Oke, Pantai Indah Kapuk. Silakan Pak Kevin. Pertanyaannya. Pagi Pak Eloy. Pagi Pak Kevin. Pak Eloy, ini dari Kevin. Aku mau nanyakan gini. Kalau misalkan untuk penjualan kita barang-barang jasa, itu aku percaya untuk menaikkan harga. Tapi kalau misalkan untuk barang-barang yang cukup umum, seperti aku bergerak di bidang stationery, itu kayaknya menurut aku sangat-sangat susah sekali untuk menaikkan harga. Karena kompetitor itu bermainnya di bidang yang sama cukup banyak dan cukup banyak. Ya, paham Pak. Halo. Pak Kevin. Baik. Halo, terputus. Tapi saya sudah dapat pertanyaannya ya. Poinnya ya Pak Eloy ya. Saya yakin pertanyaan ini ada di dalam pikiran jutaan bahkan miliaran pendengar Sonora kita pagi ini. Dan saya setuju saja. Ini juga kan ada nih dari siapa ini? Dari Pak Jeffrey ya. Dari Pak Jeffrey, sama betul. persis ya. Kalau Pak Kevin ini stationery, nah Pak Jeffrey ini bertanya bagaimana dengan bidang otomotif. Sekarang justru berlomba-lomba memberikan diskon. Apalagi akhir tahun Pak Eloy. Saya setuju. Jadi sahabat Sonora yang sedang saya bicarakan itu adalah memang ada industri-industri yang persis tadi seperti stationery, berbicara mengenai pen, kita berbicara mengenai HVS A4 misalnya, yang di pasar katakan 37.000, 40.000. Lalu bagaimana mungkin kita menaikkan harga jadi 50.000? Saya setuju, tetapi intinya begini, sahabat Sonora, ada banyak juga bisnis di luar sana yang mereka itu sekarang tuh hampir-hampir tutup pintu, tutup usaha. Karena apa? Karena mereka nggak bisa naikin harganya. Tentu tadi seperti Kevin mengatakan, Pak Kevin berbicara mengenai service. Nah, tetapi minimal ini memang saya memilih tema ini agak bombastis.
saya sengaja memilih memang time to raise your price. Ini pro kontra sebenarnya Pak Eloy. Exactly. Tetapi ini intinya begini, 50% dari pendengar Sahabat Sonora pagi ini, mereka di dalam industri yang sebetulnya bisa menaikkan harganya 5-10%-nya. Tapi selama ini mereka ketakutan karena apa? Karena sekali lagi mereka nggak punya confidence bahwa dengan menaikkan harga kita akan mendapatkan lebih banyak konsumen. Walaupun tadi saya bantah, sekali lagi inti yang saya sampaikan hari ini Pak Jeffrey dan Pak Kevin adalah saya pingin orang-orang itu dalam industri tertentu khususnya itu tidak ketakutan menaikkan harga hanya karena mitos yang salah selama ini. Mitos bahwa seseorang membeli karena harga. No, itu adalah mitos. Kebenarannya adalah semua orang membeli karena solusi. Semua orang membeli karena Anda memberikan solusi pada masalah yang sedang terima. Bicara mengenai mobil misalnya Pak Jeffrey, sebetulnya ini kan kita kan ngomong sesuatu mobil yang sama dengan dealer-dealer lain. Ketika Bapak menciptakan satu mobil yang punya value yang berbeda dengan dealer yang di sebelah Anda, itu sebetulnya kan Anda punya kemungkinan untuk menaikkan harga. Karena yang Anda jual bukan hanya spesifikasi yang persis sama dengan mobil yang ada di dealer sebelah. Memang kalau kita head to head sama persis seperti yang tadi saya katakan. Kita berbicara air mineral sama persis, ya nggak mungkin Pak saya bisa menaikkan harga sampai 10 kali lipatnya. Justru challenge-nya adalah di situ. Bagaimana Anda menaikkan harga atau minimal Anda tidak ikut-ikutan memberikan diskon seperti yang di sebelah. Di harga yang tetap maksudnya. Di harga yang tetap. Karena apa? Karena you have something exceptional. Anda punya sesuatu service tertentu yang bisa Anda berikan kepada calon pembeli. Intinya begini, Sahabat Sonora, jangan pernah lupa kalimat ini karena ini penting sekali. When value exceeds price, people buy. Jadi, when value exceeds price, people buy. Waktu value, nilai, manfaat itu melebihi harga, itu orang pasti beli. Makanya kalau berbicara Rolex, orang tidak ada yang ngomong mahal amat. Waktu orang beli namanya Mercedes-Benz, tidak ada orang yang bilang mahal amat. Why? Karena di dalamnya ada persepsi value yang sedemikian rupa yang membuat orang itu akhirnya mau membeli. Oke, Pak Eloy, kita harus tanda waktu dulu. Itu seru banget. Sebenarnya ada satu hal yang ingin saya tanyakan sama Pak Eloy juga ya, terkait Pak Kevin dan Pak Jeffrey. Jadi Sahabat Sonora Network, jangan kemana-mana. Silakan jika Anda masih ada pertanyaan di 0812 112 9200 atau mau langsung kayak tadi Pak Kevin ya Pak Eloy ya, di 021 633 7783. Kami akan segera kembali. Stay tuned with us, Sonora Network. Ya, Sahabat Sonora Network dimanapun Anda berada, kembali di Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluhu, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training Expert and Performance Consultant dari Capstone Consulting. Pak Eloy, masih bersama saya Lulu ya. Yes, Mbak Lulu. Oke, dan Pak, Bung Anto di sana. Iya ya? betul, Bung Anton yang dari tadi udah menemani kita terus ya. Dan mengingatkan kalau ada kesalahan. Oke, Pak Eloy, kita tadi masih bicara mengenai saatnya menaikkan harga. Tapi di saat-saat seperti ini, apalagi dengan banyaknya persaingan, produk yang sama, head to head, di mana pihak lain bisa menurunkan harga, sementara kita tidak boleh menurunkan harga. At least kita berada di harga yang sama. Nah, gimana Pak? Kan apa ya, pembeli pasti kan berpikir gini, loh produknya sama, di sana lebih murah, saya pilih di sana aja, ngapain di sini? Mbak Lulu, jadi kalau tidak ada sesuatu yang lebih istimewa dari tetangga kita yang menjual produk yang persis sama, maka pasti insane, hal yang gila untuk kita menaikkan harga. Justru apa yang menjadi poin dari obrolan ini adalah bahwa Anda naikin harga karena itu akan nge-push Anda untuk kreatif memikirkan apa yang membedakan Anda dengan orang lain. Karena sekali lagi orang membeli karena solusi. Bahkan ada tadi SMS yang mengatakan orang pembeli itu mencari kepuasan. Exactly. Jadi termasuk tadi waktu
Pak Kelvin bertanya mengenai stationery. Memang kalau kita jual bolpen, kita jual kertas, sama persis dengan orang yang di sebelah. Nggak mungkin kita bisa menaikkan harga. Tetapi kalau Anda kreatif, itu membuat misalnya bundling, Anda membuat satu paket tertentu yang at the end of the day, selling is about perception. At the end of the day, semua ini berbicara mengenai persepsi. Jadi bagaimana Anda membuat produk Anda ini itu dipersepsi lebih bernilai, lebih bermanfaat, lebih menguntungkan oleh si konsumen. Dan itu butuh apa? Itu butuh yang namanya adalah kreativitas. Masalahnya begini, Mbak, kita itu sudah terperangkap di dalam diskon. Kita sudah terperangkap. Makanya nanti di dalam training saya ketika berbicara mengenai ada orang yang minta diskon. Bahkan ada orang-orang sales ya, itu konsumen belum minta diskon aja, senjata pertamanya dia ngomong apa? Ayolah Pak, nanti saya kasih diskon 10% deh untuk Bapak. Lalu bapaknya diam sebentar, belum ngomong apa-apa, dia ngomong begini, udah deh Pak, buat Bapak deh 15%. Ini kan gila. Karena kalau Anda memberikan diskon terus-menerus, itu menghancurkan perusahaan Anda. Kalau perusahaan Anda nggak mendapatkan uang, perusahaan Anda tidak bisa membayar karyawan berkualitas. Kalau perusahaan tidak bisa membayar karyawan berkualitas, maka tidak bisa mendapatkan produk-produk yang berkualitas. Dan intinya adalah, pada akhirnya Anda nggak mungkin bisa berkembang di pasar. Jadi yang sedang saya sampaikan adalah kreativitas, supaya Anda bisa menemukan solusi yang terbaik, dianggap, dipersepsi punya value, manfaat yang lebih daripada kompetitor Anda. Oke, saya mengerti. Jadi bicara mengenai menaikkan harga, atau tadi Pak Eloy katakan at least tetap berada di harga yang sama, meskipun kita ada head to head dan kompetitor kita juga bersaing luar biasa. Pak Eloy di sini bicara soal kreativitas gitu ya. Bicara soal kreativitas, barang boleh sama, tapi bagaimana kita mengemas barang ini mungkin bundling tadi ya Pak, dengan barang yang lain ya. Apalagi kalau bicara soal stationery nih Pak. Nah, mungkin kalau bicara soal otomotif tadi, dari segi pelayanan itu juga bisa ya Pak ya. Kita meningkatkan kualitas pelayanan buat pelanggan gitu. Ya, gini. Jadi saya mengerti sekali. Itulah sebab headings dari training yang akan kami lakukan ini, Sales Warrior Using Rev Sales Principles. Ini saya mengatakan begini loh, ini adalah paradigma baru dan strategi jitu untuk memenangkan lebih banyak, 10 kali lebih banyak di tengah persaingan yang semakin menggila. Jadi memang di beberapa industri termasuk otomotif, ini persaingannya gila-gilaan. Dan saya mengerti sekali, di tengah persaingan yang semakin gila, itu membuat memang para pemain akan mengedepankan diskon. Apalagi kalau berbicara mengenai mobil gitu ya, dealer yang satu dengan dealer yang lain, exactly the same product. Jadi apanya yang bisa kita berbicara mengenai value? Well, jadi saya mengerti. Tetapi saya juga mau mengatakan begini, range discount itu kan harusnya ada batasnya. Tetapi inti dari semuanya adalah saya berharap, khususnya saya berbicara kepada teman-teman sales, Mari kita menjalankan profesi sebagai tenaga penjual. Senjata kita itu bukan satu-satunya memberikan diskon. Tetapi senjata kita adalah ayo kita berkreasi, karena when value exceeds price, people buy. Jangan nanti pulang ke kantor lalu ditanya oleh atasan dan bertanya, hey, apakah kamu jualan hari ini? Nggak bisa bos. Kenapa bos? Kena kemahalan bos, turunkan harganya. I don't want to hear that. Saya nggak mau mendengar itu, karena, dan ini saya berbicara kepada teman-teman yang saya sebut sebagai sales warriors. Kalau teman-teman yang average, orang-orang yang masuk dalam dunia penjualan, itu cuman karena batu loncatan, mereka tidak akan mengerti apa yang sedang saya sampaikan ini. Tetapi saya berbicara kepada teman-teman sales warriors yang memang dia 10 kali lebih hebat dibandingkan orang sales pada umumnya. Karena dia akan selalu mengatakan, saya akan berikan value. Kalau produk yang tidak bisa diapa-apain, saya berikan service, seperti yang tadi Mbak Lulu sampaikan. Jadi there must be something, pasti ada sesuatu yang bisa saya kreasikan, yang mana saya bisa bangun satu persepsi di mata pelanggan nasabah saya bahwa betul saya lebih mahal dibandingkan yang lain. Tetapi kan Anda masih mencari justifikasi. Kenapa Anda lebih mahal? Justru itu yang menuntut kita untuk menjadi kreasi. Nah ini saya mau bertanya kepada semua sahabat Sonora, dan termasuk Mbak Lulu. Semua orang pasti lahir punya potensi, punya bakat
tertentu, Mbak Lulu ya. Di semua training saya selalu bertanya, kalau Anda punya 10 potensi, Anda punya 10 bakat, berapa banyakkah yang sudah Anda pakai setiap harinya? Seumur-umur saya memberikan training, tidak pernah saya mendapatkan orang mengatakan saya sudah gunakan 10-10-nya bakat saya setiap harinya. 8 pun jarang sekali, mungkin hanya 1 dari 1000 orang. Umumnya 5 ke bawah yang mengatakan apa? Loy, saya diberikan kemudahan, saya diberikan kesehatan, saya diberikan peluang-peluang ini. Tapi kalau pikir-pikir ya, paling saya gunakan potensi saya itu paling 5 dari 10. Ada yang 1 bahkan, which is good. Artinya apa? Begitu banyak, begitu besarnya peluang, ruang untuk improvement, untuk perbaikan ya. Silakan. Jadi jualan itu tidak hanya menjual barang saja, plok gitu ya Pak Eloy, tapi bicara soal kreativitas ya. Karena kalau Anda terperangkap dalam hanya menjual barang itu saja, Anda nggak akan mungkin berkembang. Dan sekarang kita berbicara mengenai persaingan. Ini 2015 kita berbicara mengenai masyarakat ekonomi Asia ini. Ini semakin gila mah persaingannya. Jadi orang-orang yang hanya berbicara mengenai diskon, bicara mengenai akhir tahun misalnya kita ke mall. Wow, memang sudah begitu sudah. Jadi orang, oke, akhir tahun cuci gudang. Tetapi kan itu tidak dilakukan setiap saat. Tapi sepertinya tren customer sendiri sekarang lebih ke servis ya Pak Eloy ya. Harus. Karena produk sekarang sudah hampir sama semuanya, merata. Exactly. Tetapi kalaupun ada konsumen yang terlalu ngomongin diskon, tinggalkan aja. Ya, biarkan orang-orang itu digarap oleh kompetitor Anda. Iya, masih ada kue yang lain ya. Masih besar sekali 240 juta manusia Indonesia. Yang penting make sure you are exceptional. Anda punya keunggulan, Anda punya keistimewaan. Tapi kalau Anda malas berpikir kreatif, wow, ya sudah, bermain diskon terus saja. Oke, itu dia tadi you are exceptional ya. Ada 1 nilai lebih yang bisa kita beri untuk customer kita. Oke, sahabat Sonora, masih ada 1 segmen terakhir perbincangan Sales Mastery with Eloy Zalihu dengan topik kita hari ini, saatnya menaikkan harga. Sahabat Sonora jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Stay tuned with us, Sonora Network. Oke, sahabat Sonora, di segmen terakhir Sales Mastery with Eloy Zalihu pagi hari ini, dan topik kita mengenai saatnya menaikkan harga. Ini kayaknya pro dan kontra terjadi di sahabat Sonora ya. Gua suka ini. Soal menaikkan harga di akhir tahun. Oke, kita sudah terhubung ya Bung Anton ya, bersama salah satu orang pendengar. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dengan Pak siapa ini? Selamat pagi Pak. Siapa ini Pak? Saya dengan Jeffrey. Oke. Tadi yang menyambung yang tadi. Iya, Pak Jeffrey di mana domisilinya Pak? Saya di Jakarta Timur. Jakarta Timur. Silakan Pak Jeffrey. Iya, pagi Pak Eloy. Pagi Pak Saya Jeffrey. menyambung yang SMS saya tadi. Kalau mengenai khususnya dunia otomotif, kalau harga kan sudah dipatok price list oleh ATPM. Sedangkan kita dealer-dealer ya tentunya berlomba-lomba untuk mendapatkan customer. Memang ada spare diskon. Tapi kalau tidak kita garap diskonnya, pasti customer akan lari ke tetangga sebelah kan? Pasti Pak. Ya, terus tipikal customer kita di Indonesia adalah yang pertama dikedepankan pasti di bidang apapun yang saya rasakan sampai saat ini adalah dia pasti menanyakan diskonnya dulu kalau beli barang. Baru kualitasnya. Dan kalau misalnya juga contohnya balik lagi ke otomotif, jualan mobil ya fungsinya untuk dikendarai kan, tidak ada fungsi lebihnya kan. Paling teknologi ya relatif sama gitu Pak. Ya. Setuju Pak Jeffrey, saya paham Pak. Lalu pertanyaan Bapak atau cuma sekedar masukan atau gimana Pak ini? Ya ini segera masukan aja sih. Saya juga mohon tipnya lah kalau untuk di otomotif gimana ini Pak. Iya. Baik. Terima kasih. Ya. Paham, terima kasih Pak Jeffrey. Terima kasih Pak Jeffrey. Pak Eloy sebelum dijawab, ini ada 1 pendengar lagi yang langsung masuk ya. Silakan. Halo, selamat pagi. Ya, pagi Pak Eloy. Pak siapa? Saya dengan Arfan Pak dari Depok Pak. Arfan. Depok. Silakan Pak Arfan. Saya ingin bertanya untuk ini Pak, mengenai kita kan di bidang jasa. Nah kalau di bidang jasa itu kan memang kadang-kadang ada pemain baru yang harganya kita bisa gila gitu Pak ya, karena jasa ini kan komponennya dari harga produksinya juga tergantung daripada si perusahaan sendiri, karena nggak ada standar harga ini ya Pak, harga bakunya gitu Pak. Nah pertanyaannya adalah gimana saya untuk mau tidak mau kan ketika ada
perusahaan yang melihat hanya ada harga baru dengan standar yang kita berikan sama. Nah, sedangkan kita harganya lebih mahal. Mau tidak mau kan kita diminta untuk turun harganya. Nah, kita gimana untuk mensiasati ini? Karena seringkali kita mau tidak mau akhirnya menurunkan 20%, 25% karena melihat dari mereka tahu harga yang kita tawarkan sama, tetapi kualitas sama, tapi harganya jauh gitu, Pak. Itu yang mau saya tanyakan sih, Pak. Thank you, Pak. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Arfan ya. Thank you, Pak Arfan. Ada dua pendengar, Pak Jeffrey dan Pak Arfan. Berbeda bisnisnya, satu jasa, satu otomotif, tapi at least berada di benang yang sama. Persis. Jadi Pak Jeffrey, terima kasih Pak. Setuju, tadi Bapak sudah jelaskan dan semua sahabat Sonora pasti juga setuju dengan ini. Otomotif ya, TPM sudah ada price listnya Pak. Kita nggak bisa bermain banyak. Di kita mau naikkan, justru tadi saya mengatakan itu insane. Itu tentu saja sesuatu yang tidak memungkinkan. Pak, jadi apa yang bisa kita lakukan adalah, Bapak yang paling tahu. Apakah ada sesuatu yang bisa, tentu kita nggak mungkin bisa menaikkan harga. Yang saya maksudkan adalah kalau otomotif adalah berbicara mengenai range diskon tadi, gitu ya. Dan Pak, tema saatnya menaikkan harga, saya sekali lagi gini loh, saya memang sengaja ini temanya membuat kontroversi. Ada produk-produk yang tidak bisa menaikkan harga, tetapi saya mau mengatakan justru kepada teman-teman salesperson supaya gini loh, ketika kita berjuang di luar sana, kita itu tidak hanya berbicara mengenai diskon, turunkan harga. Kalau memang Anda tidak bisa menaikkan harga, minimal jangan menurunkan harga. Kalau masih di dalam range diskon, ya silakan berikan. Tetapi sebetulnya yang justru saya mau push adalah, ayo gunakan kreativitasnya. Apa yang bisa Anda lakukan di dalam sebagai otomotif? Bapak yang paling tahu apa yang bisa Anda tawarkan kepada konsumen, dan itu adalah membangun persepsi bahwa mereka dengan dealer Anda, mereka bisa lebih aman, after service-nya, sales service-nya mereka bisa lebih lebih aman, lebih nyaman, lebih percaya. Tadi kalau Pak Arfan, Pak, saya setuju di dalam hal bisnis jasa khususnya, Anda berbicara mengenai menurunkan harga. Pak, sama, saya juga menjalankan hal yang sama. Tetapi Pak, ada satu hal, kadang-kadang segmen kita itu masalahnya di segmen yang salah. Jadi Anda menembak sasaran yang salah. Saya kasih contoh, Pak. Ini kalau saya berbicara mengenai training, maka memang target pasar saya, kalau saya menembak perusahaan dengan jumlah karyawan di bawah 100 orang, umumnya mereka pasti minta diskon yang besar. Why? Karena mereka tidak punya budget khusus untuk itu. Yang kedua, mereka belum melihat pentingnya training consulting untuk perusahaannya. Jadi mereka itu aujo, tidak semua. Saya juga punya klien yang hanya 50 orang karyawan, tetapi maju sekali dan dia berani bayar full price. Tapi umumnya mereka akan menawar. Jadi bagi saya, kalau memang saya nggak deny, kadang-kadang saya memberikan diskon. Kadik Bapak ada tadi yang mengatakan di Indonesia ini, Pak Jeffrey ya, orang pasti meminta diskon. Of course. Itulah sebab harga Anda sendiri memang, kalau Anda sudah melihat segmen pasar Anda selalu minta diskon, Anda mesti menaikkan harga sekian gitu ya, supaya ada ruang untuk Anda diskon. Namun kalau Anda terus bermain diskon, Pak, ini yang saya katakan justru itu mematikan kreativitas kita. Dan itu yang saya justru menjadi concern saya untuk teman-teman tenaga penjual. Jadi untuk Pak Arfan, Pak, kalau Bapak meminta tipsnya, salah satunya yang justru saya lihat adalah lihat apakah segmen pasar yang Anda targetkan, Anda sasar, itu sudah tepat. Karena kalau Anda menyasar target yang terus-menerus meminta diskon, Anda akan red zone itu loh. Anda akan berdarah-darah terus. Mungkin di 1-2 tahun pertama Anda mesti bermain di dalam diskon ini, tetapi Anda mesti nge-push diri supaya Anda punya exceptional-nya itu loh. Anda mesti punya sesuatu yang unggul. Let's say waktu di pasar saya memberikan training dan saya memberikan fee saya, dan mereka mengatakan mahal amat. Saya mesti menemukan sesuatu yang menjustifikasi mahalnya itu. Itu loh. Jadi caranya bagaimana? Saya mesti belajar baik-baik. Saya mesti bertemu dengan banyak salesperson. Saya mesti belajar di lapangan. Ada
training khusus yang saya lakukan sehari 2 hari misalnya, saya mesti spend 1 hari penuh di perusahaan itu hanya untuk mengerti prosesnya mereka, tantangan yang mereka hadapi. Untuk apa? Supaya betul-betul saya bisa menjustifikasi harga yang saya berikan. Oke, 3 hal yang saya bisa tangkap dari pernyataan Pak Eloy hari ini adalah yang pertama, tidak hanya sekedar barang ya Pak ya, menaikkan harga, tapi bicara soal value dari barang itu. Kemudian kreativitas saat kita menjual. Ya. Kemudian yang ketiga, lihat dulu segmennya. Mungkin segmennya tidak tepat ketika kita menaikkan harga atau mempertahankan di harga di posisi yang sama. Persis. Dan tentu saja semakin tinggi segmen pasarnya, mereka juga menuntut kualitas yang berbeda. Itu justru yang saya maksudkan. Kecuali Anda memilih, udah kita bermain untuk kelas kaki 5 saja, ya please do so, tidak apa-apa. Tapi kan ini kan talk show kita ini kan untuk para sales ya, yang banyak di antara mereka itu banyak berhubungan dengan B2B company begitu ya. Jadi sebetulnya mindset yang sedang saya bicarakan ini sahabat Sonora, supaya ayo kita lebih kreatif, kita memberikan value. Dan ingat ini, when value exceeds price, people buy. Waktu value manfaat yang Anda berikan itu dipersepsi lebih tinggi daripada harga, orang pasti beli kok. Mereka pasti beli. Mungkin ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Salim ya. Pak Salim ini memproduksi sebuah minuman ya Pak Eloy. Tentu harga berbeda dari yang lain, konsumen tahu dengan kualitas, kemudian juga tanpa pengawet gitu. Nah, Pak Salim ini tadi mempertanyakan ada faktor lain nggak sih yang bisa meningkatkan penjualan saya gitu ya? Mungkin dari segi kreativitas ya Pak Eloy ya? Gini, produknya apa minuman? Iya. Ya, Pak, intinya sekali lagi ya, ini saya juga nggak mau sahabat Sonora ini jadi bingung juga gitu ya. Begini loh, selama produk Anda tidak ada bedanya dengan produk yang lain, insane menjadi sesuatu yang tidak masuk akal untuk Anda menaikkan harga. Apalagi di akhir tahun seperti ini. So please get my point. Poin saya itu adalah Anda naikin harga dulu, lalu kemudian harga yang lebih tinggi, let's say 20% lebih mahal daripada tetangga. Harusnya harga itu kan nge-push Anda, memaksa Anda untuk memaksimalkan potensi kreativitas Anda selama ini. Why? Karena gua lebih mahal nih. Kalau saya tidak punya sesuatu yang exceptional, saya nggak ada pembeli. Karena itu saya mesti mikir. Mungkin Anda akhirnya jam 2 pagi nggak bisa tidur, jam 4 pagi bangun hanya untuk menemukan satu ide, satu keunggulan. Tetapi ketika Anda menemukannya, Anda tidak lagi bermain di red zone, di tempat yang berdarah-darah, di mana semuanya diskon. Untuk menemukan ide kreativitas itulah makanya saya memunculkan saatnya menaikkan harga. Jadi tolong jangan lihat hanya kalimatnya saja, filosofi di belakangnya. Anda harus punya value. If you are not exceptional, it's insane to raise your price, ladies and gentlemen. Of course you can. Jadi intinya adalah raise your price, tapi push yourself untuk apa? Do something different. Kenapa? Karena saya sangat percaya semua pendengar Sonora pagi ini tidak lebih dari 50% dari kapasitas potensi kreativitas Anda yang sudah digunakan sehari-hari. Itu wasted, tersia-siakan setiap harinya. Jadi come on, yang sedang saya sampaikan adalah naikkan harganya, tapi jangan lupa, it is insane to raise your price unless you are exceptional. Di mana perbedaan dibuat bisa dilihat dari value-nya, kreativitasnya, dan segmen pasar yang Anda sasar. Oke, Pak Eloy, waktu juga yang memisahkan kita pagi hari ini, padahal menarik banget topiknya. Kita lanjutkan minggu depan. Saya boleh memberikan nomor dulu karena tadi pasti ada yang bertanya-tanya nih. Di mana saya bisa daftarnya? Silahkan. Sama Sonora, bagi yang mau ikut training tanggal 23 Oktober 2013. 23 atau 24 nanti saya lihat itu. 23 Oktober. 23 ya. Bisa SMS di 0813 857 85704. Saya ulang lagi, 0813. Kalau Anda lagi nyetir berhenti dulu. Anda di 0813 857 85704. Kalau tidak sempat nyatet, tenang aja, masuk ke Google Eloy Zaluku, ketemu website saya, semua di sana ada nomor. Oke, kalau gitu. Dan 4 orang yang beruntung mendapatkan 1 buah buku persembahan dari Eloy Zaluku. Pak Kevin di Jakarta, ada Jeffrey Jakarta Timur, Arfan di Depok, dan Nur yang ada di Pontianak. Oke, Pak Eloy, selamat. Ya, terima kasih buat waktunya. Dan akhirnya Sobat Sonora, saya Lulu. Saya Eloy, katakan yes I can. Keep the smile and happy selling.